Agama tanpa ilmu itu sama saja lumpuh. Begitupun juga dengan ilmu tanpa agama, kita sama saja dengan buta, Juri. Juri, kita tahu kalau kita hidup di sebuah negara yang dengan prinsip Tuhan yang sangat kental, terbukti dengan sila Pancasila pertama kita yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, Juri. Juri, sayangnya di status quo Indonesia, kita perlu menyayangkan beberapa hal, misalkan seperti masalah fanatisme agama, toleransi yang rendah, atau mungkin implementasi berbagai disiplin ilmu yang dimana masyarakat itu masih sulit mengaitkannya dengan prinsip moral, Juri. Maka dari itu mosi ini akan membawa kita, apakah benar integrasi antara pendidikan agama dan juga disiplin ilmu lain mampu membangun masa depan Indonesia yang lebih baik ini? Dan saya sebagai pro akan membuktikan hal tersebut. Juri, mosi ini akan membawa kita bahwa di mana sistem integrasi antara pendidikan agama dan juga pendidikan ilmu lain itu berupa interdisipliner, di mana akan dibuat semacam sistem pembelajaran kolaborasi, di mana akan ada beberapa periode sekali, mungkin 2 bulan sekali, 1 bulan sekali akan menerapkan pembelajaran kolaboratif antara pendidikan agama juga dengan dikaitkan dengan mapel lain, misalkan mapel saintek atau mungkin mapel soshum. Dan harapannya adalah ini mampu diterapkan secara berkelanjutan di Indonesia untuk menarik evaluasi lebih lanjut bahwa setiap disiplin ilmu yang ada di sekitar kita itu mampu dikaitkan dengan prinsip moral, misalkan seperti ketuhanan, sikap, dan lain sebagainya, itu ada di esensi dalam mata pelajaran agama, Juri yang terhormat. Dan tujuan kami di sini sudah sangat jelas bahwa kami ingin mewujudkan stabilitas pendidikan di Indonesia yang mengedepankan keseimbangan antara agama dan juga disiplin ilmu yang diterapkan. Dan harapannya secara jangka panjang, siswa nantinya mampu untuk menarik kesimpulan bahwa setiap pelajaran yang dia ampuh itu ada kaitannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, Juri yang terhormat. Oke, saya akan menyampaikan argumentasi saya dalam 2 poin. Dimana pertama akan saya sampaikan bahwa agama dan juga disiplin lain itu mampu diintegrasikan untuk mewujudkan sebuah stabilitas. Jadi kita tahu agama itu sebagai pedoman bukan di Indonesia kita ini. Lalu kenapa tidak jika kita ingin mengkolaborasikan itu? Jika kita mampu untuk membuat sebuah moral yang lebih baik, tapi diiringi dengan pendidikan yang lebih baik juga, lalu implementasi yang lebih nyata juga, kenapa tidak, Juri? Misalkan ada mata pelajaran biologi, kita integrasi dengan mata pelajaran agama. Misalkan di biologi, kita diajarkan untuk selalu menghargai kehidupan, di mana sistem kerja tubuh kita itu selalu bekerja 24 jam non-stop, Juri. Dan apa kaitannya dengan agama? Kita dituntut untuk selalu menghargai, kita selalu menghormati, menikmati hidup, dan menghormati hidup yang kita miliki. Dan itulah makna yang sangat nyata dalam kehidupan, Juri. Begitupun dengan mata pelajaran lainnya, pasti ada kaitannya, Juri. Lalu apa dampak berkelanjutannya? Tentu saja mudah, Juri. Di siswa, mereka akan mampu mengambil sebuah implementasi yang nyata dari dimensi profil pelajar Pancasila terkait pada poin yang pertama, di mana mereka akan lebih beriman, lebih berilmu, lebih beradab, dan mampu menarik moral yang lebih baik setiap menghadapi berbagai persoalan di lingkungan mereka. Entah itu masalah saintis, masalah ekonomis, dan lain sebagainya. Semuanya ada kaitannya. Lalu, lawan tidak bisa bilang kalau misalkan ini sulit diterapkan, karena sejatinya sebuah perubahan kita perlu memulai dari hal yang kecil, dan hal yang kecil adalah mulai dari satu, yaitu moral, Juri. Pendidikan moralnya kuat, pendidikan lainnya kuat, maka Indonesia Emas tahun 2045 ya pasti juga bisa diterapkan dong, karena memang kita akan membuat akarnya dulu itu bagus, lalu batangnya bagus, lalu hasilnya apa? Berupa daun yang indah, bukan, yaitu berupa kemajuan Indonesia. Jadi saya Seto Narendro sangat bangga berdiri di pihak pro karena ini mewujudkan Indonesia yang lebih baik melalui integrasi mata pelajaran agama dengan disiplin ilmu yang lain. Terima kasih.